Perkenalkan, nama saya Lorenza Margareta Kasimo. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan proses laktasi dan menyusui. Menurut Kumala, pada tahun 1998, pengertian anatomi payudara ini atau dibilang anatominya Mae adalah struktur kulit yang dimodifikasi berglandular pada anterior thorax pada perempuan mengandung unsur untuk mensekresi susu untuk bayi. Di sini ada gambar anatomi payudara. Yang pertama ada dinding toraks, otot dada, lobus, puting dada, areola, saluran susu, jaringan adiposa, dan kulit. Nah, pengertian laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI, diproduksi sampai proses bayi, menghisap dan menelan ASI. Nah, di sini ada bagian utama payudara. Yang pertama ini ada korpus atau badan, yaitu yang membesar. Yang kedua ada areola, yaitu yang kehitaman di tengah. Yang ketiga ada papila dan atau dibilang puting, yaitu yang menonjol di puncak payudara. Nah, di sini ada gambar macam bentuk puting. Yang pertama ini gambar ke-1 ada itu puting normal, yang kedua puting yang flat atau datar. Yang ketiga ini ada inverted atau terbenam atau terbalik. Di sini ada fisiologi laktasi. Dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting, terbentuk plokasian oleh hipofisis sehingga sekresi ASI lebih lancar. Dan dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi yaitu prolaksin dan refleks aliran timbul karena akibat perangsangan puting susu karena hisapan oleh bayi. Nah, di sini seorang bidan ini harus memberi dukungan pada ibu menyusui. Yang pertama ini memberikan bayi bersama ibunya segera sudah lahir selama beberapa jam pertama. Yang kedua mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu untuk mencegah masalah umum yang timbul. Yang ketiga membantu ibu pada waktu pertama kali memberikan ASI. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan kalau mempengaruhi produksi ASI itu dalam asupan makanan, kondisi psikis, perawatan payudara, frekuensi bayi pada menyusui, bayi kurang bisa menghisap ASI pada ibunya, dan pengaruh obat-obatan, dan terakhir ada alat kontrasepsi. Nah, di sini ada kondisi gizi dalam ASI. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh United Nations University yang bertajuk Constituent of Human Milk. Berikut adalah kadar komposisi zat utama di dalam ASI. Yang pertama ini ada laktosa dari 7 gram per 100 ml. Yang kedua lemak 3,7 sampai 4,8 gram per 100 ml. Yang ketiga ada oligosakarida dari 10 sampai 12 gram per liter. Yang keempat ada protein 0,8 sampai 1,0 gram per 100 ml. Nah, di sini ada tanda bayi yang cukup ASI dalam pemberian menyusui dari ibunya. Yang pertama ini ada jumlah bak atau buang air kecil dalam satu hari paling sedikit 6 kali. Warna air seni tidak berwarna kuning atau pucat. Bayi sering BAB atau buang air besar berwarna kekuningan berbiji. Bayi kelihatan puas sewaktu merasa lapar, bangun, dan tidur dengan cukup. Bayi paling sedikit menyusu 10 kali dalam 24 jam. Payudara ibu terasa lembut setiap kali selesai menyusui. Ibu dapat merasakan rasa geli karena aliran ASI-nya setiap bayi menyusu. Ibu dapat mendengar suara menelan ketika bayi menelan ASI, berat badannya bayi itu bertambah. Nah, ASI eksklusif. Bayi hanya diberi ASI saja selama 6 bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu, formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim. Setelah 6 bulan, baru mulai diberikan makanan ASI atau empasi. ASI dapat diberikan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, IMD ini
inisiasi menyusui dini. Bayi lahir langsung diletakkan di dada ibu secara alamiah, maka bayi yang harus mencari air susu ibu dan segera berlangsung dalam waktu. Nah, cara menyusui yang benar. Cuci tangan dengan sabun, peras sedikit ASI dan olesan sedikit puting. Kemudian duduk atau berbaring dengan santai. Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi menyanggah seluruh tubuh bayi. Jangan hanya leher dan bahunya saja. Kepala dan tubuh bayi yang dengan lurus, hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu. Dekatkan tubuh bayi ke tubuh ibunya, menyentuh bibir bayi ke puting susunya, dan menunggu sampai mulut bayi tersebut terbuka lebar. Yang kedua, segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawahnya bayi terletak di bawah puting susu ibunya. Cara melekatkan mulut bayi dengan benar yaitu dagu menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar dan bibir bawahnya bayi membuka lebar. Di sini ada salah satu contoh gambar posisi mulut bayi ketika menyusui oleh ibunya. Selanjutnya ini ada posisi ibu dan bayi yang benar saat menyusui. Ada gambar 1 dan ada gambar yang kedua. Sekian dari saya dan terima kasih.